Baik Ibu Nia, apa kabarnya? Sehat. Ya, bagaimana Bapak apa tadi? kabar? Sehat? Sehat juga Ibu. Tadi gimana Bu kegiatan di sekolah? Kegiatan sekolah. Bisa ulang nggak Bu? Sepertinya jaringan itu Bu Yosi. Iya betul. Gimana nih? Bu Yosi sudah di off mic itu bisa kita mulai kayaknya. Halo Bu Nia, kita ulang lagi Bu. Baik. Boleh Pak, boleh. Selamat malam Ibu Nia, apa kabar? Selamat malam Pak. Jadi gimana Bu tadi kegiatan di sekolah? Hari ini karena kegiatan tidak berada di posisi di sekolah karena membawa anak lomba, jadi cukup. Kok masuk suaranya? Ulang lagi Pak Tio. Dah, Baik Bu, banyak kita ulang ganggu. lagi. Dah Bu, yuk mulai. Baik, baik. Kira-kira ada dengar musik nggak di tempat saya nih Pak? Kuat nggak musiknya? Tidak terdengar di sini Bu. Nggak terdengar ya? Enggak. Ah, syukurlah. Nyari nyari sinyal. Kita mulai Bu ya. Boleh. Ayo Pak. Selamat malam Ibu Novi, apa kabar? Ibu Nopi. Salah. Kayak ulang Pak. Aduh, sepertinya malam ini tidak diizinkan.
nge-live. Apa tentu ngerun. Baik, kita ulangi Ibu. Selamat malam Ibu Nia. Selamat malam Pak Tio. Bagaimana kabarnya Ibu? Hari ini cukup sehat, puji Tuhan sehat. Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah aman, lancar? Kegiatan hari ini cukup lancar karena membawa anak lomba, jadi lagi semangat karena anaknya dapat juara gitu. Woi, mantap. Berarti langsung keluar hasil lombanya tadi Bu ya? Iya, betul. Oke. Oke Bu, baik. Jadi dari sesuai dengan jadwal kita bahwa kita malam ini akan melakukan sesi coaching yang mana saya saat ini bertindak sebagai coach dan Ibu Nia bertindak sebagai coachi. Nah, kira-kira dari pertemuan singkat kita ini apa yang mau Ibu Nia ceritakan? Mungkin sama kayak kemarin saja, persiapan untuk rekaman praktik mengajar UKIN ya Pak ya. Oke, persiapan untuk UKIN Bu ya, rekaman video Ya, UKIN. Nah, jadi dari persiapan itu kira-kira apa yang masih menjadi kendala bagi Ibu? saya masih merasa bingung ya terkait persiapan yang harus dilakukan untuk membuat rekaman video UKIN. Jadi persiapannya itu mungkin sudah dilakukan sebelumnya, tetapi mungkin saya akan mencari referensi dan ide modul pembelajaran untuk UKIN nanti. Oke, jadi Bu Nia masih bingung terhadap apa yang harus dilakukan dalam mempersiapkan video UKIN nanti, begitu ya Bu? Iya, Jadi kira-kira dari obrolan kita nanti, kira-kira apa yang tujuan yang Ibu harapkan? uh, tujuan yang saya harapkan untuk pertemuan ini, saya bisa lebih sharing ya mungkin dengan Pak Tio untuk mengetahui bagaimana persiapan yang harus dilakukan untuk membuat rekaman video UKIN nanti. Oke, jadi apa yang perlu dipersiapkan, apa yang mau dilakukan, yang direncanakan begitu ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Baik Ibu, selanjutnya sejauh ini yang Ibu lakukan untuk menghadapi rekaman video UKIN apa saja? Pertama yang saya hadapi untuk membuat video UKIN itu mungkin persiapannya kali Pak ya, persiapan anak, persiapan model pembelajarannya, kemudian persiapan Perangkat-perangkat diskusi gitu Bu dengan ya? siswa, iya betul. Eh, Berarti lebih ke bagaimana pembelajaran yang mau Ibu praktekkan nanti di video gitu Bu ya? Iya, betul Pak. Iya. Berarti sudah Ibu Nia sudah tahu mau menerapkan topik apa dalam pembelajaran nanti? Mungkin saya mempergunakan praktik diferensiasi. Oke, oke. Mau diferensiasi. Nah, tapi untuk topiknya sudah tahu Bu. Misal topik tentang membatik atau membuat kria Oh, anyam gitu. ya, kalau untuk topik yang akan saya angkat dalam model pembelajaran saya itu nanti seperti mendesain pola organis. Jadi jatuhnya seperti saya itu mengajak siswa untuk membuat pola-pola berulang, yaitu pola-pola flora, fauna gitu. Tapi saya angkat di sini adalah flora karena mendesainnya itu hampir sama dengan mendesain untuk pemula ya Pak ya, pemula mendesain untuk pemula siswa saya untuk membuat sebuah batik gitu nah dari ragam hias flora. Oke, berarti mau buat batik dari ragam hias flora gitu ya Bu? Betul. Oke. Nah, jadi menurut Bu Nia, selain modul, apakah ada hal lain yang Ibu sudah siapkan
atau Ibu masih memiliki kendala dalam proses persiapan ini? Kalau misalnya persiapan selanjutnya mungkin mulai dari asesmennya, kemudian model pembelajarannya, kemudian persiapan untuk proyeknya, Pak. Kalau untuk kendala yang sudah saya yang saya hadapi dalam proses pembelajaran mungkin kendala persiapan siswa. Apakah siswa itu bisa siap dalam proses diferensiasi yang saya buat? Apakah target yang diinginkan itu sesuai? Nah, mungkin kendalanya itu sih kalau selama proses pembelajaran, apakah anak-anak itu serius atau anak-anak itu bisa menerapkannya atau bisa membuat proyeknya sesuai dengan apa yang saya terapkan dalam pembelajaran diferensiasi. Seperti itu, Pak Tio. Kira-kira kan Bu Nia nih udah sedang mengajar di beberapa jenjang nih, ada di kelas 1 sama kelas 9 ya Bu? Ya, betul. Jadi apakah Ibu Nia sudah menentukan pilihan di mana Ibu Nia akan mempraktikkan video UKI nanti? Mungkin saya rencananya praktek UKIN-nya itu di kelas 7. Di kelas 7. Iya. Berarti eh, baru menentukan kelas 7 tapi belum tahu kelas 7 yang mana yang dipakai gitu Bu? Kalau kelas 7 mungkin karena saya karena saya ini wali kelas 7 jadi terpaksa saya memakai anak saya kelas 7A gitu, Pak. Oh, kelas kelas Ibu kelas berarti kelas unggul loh. Iya dah Bu? Pakai kelas unggul Enggak nih. juga. Di Enggak. sekolah sekarang kan nggak pakai unggul-unggul lagi, Pak. Oh, gitu. Sudah disamaratakan semua. Ya. Berarti sebelumnya apakah sudah disampaikan ke siswa nanti itu bakal ada rekaman video? Eh, Selama saya mengajar di dalam kelas itu, saya itu sudah mengarahkan siswa-siswa saya untuk membantu saya dalam pembuatan ujian kinerja saya dalam mengajar di dalam kelas itu sudah saya terapkan dan mereka sangat senang gitu. Nah, apalagi kan sekarang untuk membuat konten itu harus bekerja sama dengan siswa agar videonya dapat dapat terus kemudian bisa sesuai dengan modul pembelajaran yang saya terapkan nanti. Karena kan Oke. di modul-modul itu saya terapkan sesuai dengan apa yang saya ambil seperti kayak membuat konten, mungkin videonya juga harus lebih menarik, kemudian produknya juga harus sesuai dengan target, kemudian prosesnya yang sudah dilakukan siswa itu harus sesuai, seperti itu, Pak. Oke, tadi Bu Nia menyampaikan bahwa ada kekhawatiran bahwa siswa tidak bisa membuat proyek sesuai dengan apa yang diharapkan. Betul seperti itu, Bu? Ya, betul. Nah, kira-kira tindakan apa yang nantinya bisa Ibu lakukan untuk mengatasi eh, kendala tersebut bila terjadi? Mungkin kendala tindakan saya ya mungkin evaluasi ya yang akan saya lakukan untuk sementara ini. Kemudian saya harus mengulang lagi kira-kira metode apa yang cocok untuk siswa saya di dalam pembelajaran saya nanti, karena harus dipilah-pilah dulu metode yang cocok untuk materi yang saya ambil tentang mendesain pola organis. Oh, Nanti berarti Ibu mau melakukan percobaan dulu gitu maksudnya, Bu ya? Metode ya metode sebelum ini. video ukinnya dibuat gitu nah Pak. Jadi saya harus istilahnya meeting dulu ya dengan Iya, anak-anak. Oh, geladi dulu ya, Dak, Bu? iya gladi ya Oke. betul. Gladi Berarti dulu. untuk mengatasi kendala siswa yang tadi pengerjaan proyek yang tidak sesuai harapan, berarti Ibu Nia ingin mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan gladi dulu atau latihan dulu, betul Bu ya? Iya betul Pak. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan gladi tersebut?
Untuk waktu mulai pelaksanaannya itu mungkin di minggu depan, karena saya targetkan, karena sebelum tanggal 11 itu video harus sudah dibuat yang realnya gitu, tanpa ada kendala-kendala yang lain. 11 sudah masuk due date gitu ya, Bu? Iya, sudah masuk due date. Oke, berarti misalnya Ibu Nia ingin rekaman di tanggal 9, artinya di tanggal 6 sampai 8 Ibu Nia akan melakukan geladi tadi. Ya, Bu? Betul, betul Pak. Ya. Tapi Nah, kalau bisa jangan sampai tanggal segitu sih Pak. Karena mungkin tanggal 1 sudah dimulai atau tanggal 2 kan. oke. Berarti jangan mendekati due date. Iya, iya. Baik. Benar, benar, Bu. Kalau semakin cepat kita persiapan, maka eh, lebih lebih lama nanti kita bisa mengevaluasi itu. Iya, betul Pak. Nah, jadi eh, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam eh, melaksanakan rencana itu, rencana yang mau Ibu buat tadi, geladi tadi? Kalau misalnya siapa yang dapat membantu, otomatis saya pilih teman sejawat saya, karena teman-teman sejawat sekarang ini karena P3K baru banyak di sekolah saya, jadi saya meminta tolong sesama teman sejawat saya, karena mereka lebih aktif, lebih apa ya, lebih mantap lah kalau untuk masalah tentang pembuatan konten. Karena kan sekarang namanya Gen Z pasti langsung cepat kalau Iya, urusan yang namanya digitalisasi seperti itu. benar Bu, benar. Jadi saya lihat memang fenomena sekarang Gen Z ini memang dunia mereka sekarang Iya, media sosial ini. Jadi kalau kita mau memang menggunakan teknologi, memang harus melibatkan rekan-rekan yang punya minat, kemampuan yang eh, bisa dibilang lebih dalam mungkin eh, iya. dibanding kita. Nah, baik, eh, Ibu selanjutnya, menurut Ibu apa hal yang baru Ibu pelajari dari proses diskusi kita kali ini? Hal yang baru mungkin yang Pak saya pelajari dari proses ini tentang kesimpulan hasil dari coaching ya Pak ya. Iya Bu. Mungkin saya lebih perlu ini ya, apa, merefleksikan diri lagi, mengevaluasi, kemudian saya lebih melibatkan rekan-rekan sejawat saya, termasuk siswa saya, agar aktiflah dalam proses pembelajaran saya nanti, sehingga rekaman ujian kinerja saya atau video ukin saya itu matang dan bagus hasilnya, seperti itu sih Pak. Karena kalau misalnya persiapannya kurang bagus, otomatis video saya nanti ditolak dan saya jadi ngulang lagi gitu kan Pak. Jadi Benar memang Bu. harus betul-betul matang lah untuk mempersiapkan ujian kinerja ini. Seperti itu sih Pak Tio. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu Nia sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Nia hadapi tentang persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan praktik video rekaman UKIN. Nah, baik Ibu, mungkin untuk sesi coaching kali ini cukup sampai di sini karena kita sudah pada sampai ke solusi yang Ibu temukan sendiri. Nah, jadi saya tutup diskusi kita pada malam hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia. Salam. Terima kasih Pak Tio. Oke, selamat malam Pak Tio.
Malam Ibu. Apa kabarnya hari ini Pak Tio? Kabar baik, alhamdulillah sehat Ibu. Gimana sekolah hari ini Pak Tio? Nah, kebetulan tadi saya belajar daring karena kelas sedang direnovasi Ibu. Oh, sekolah masih direnovasi ya Pak? Di keramik, jadi baru di keramik tadi. Nah, kemungkinan selesai baru hari Minggu, hari Selasa kami masuk tatap muka. Oh, hari Selasa tak muka. Itu Bu, oh saya pikir tadi pembangunan tingkat sekolahnya ataupun penambahan kelas seperti itu. Enggak, Berarti keramik lantai saja Bu, karena lantai kami masih lantai semen. Masih lantai acian seperti itu, belum lantai keramik. saya lihat malam ini Pak Tio tidak bersemangat ya. Kenapa Pak Tio? Mungkin karena capek Bu, tadi sebelum kita mulai rukol ini dari jam 1 sampai jam 6 kurang saya kuliah, Uh, jadi baru pulang. Eh, oh kuliah, kuliah di mana Pak? Ngambil S2? iya Bu, di Unja, Oh di Unja. Jurusan apa Pak Tio? pendidikan dasar Bu, magister Hmm, pendidikan dasar. oh, jadi karena mukanya kurang apa ya, kurang bahagia kayaknya karena capek kuliah bolak-balik mungkin ya. Apalagi malam ini rukol lagi ditambah ya Pak Tio ya. Gimana di sekolah selama Bapak mengajar, apakah ada permasalahan dengan murid-muridnya? Saya jawab yang pertama dulu Bu. Tadi Ya, pas yang ibu bilang nampak tidak semangat, memang betul tuh Bu. Tadi saya waktu kita mulai mulai rukol sama Pak Sugi kan ada ngisi emot tadi, pilih emot berapa. Saya pilih ya. emot yang datar tuh Bu, karena memang rasanya badan pegal-pegal malam ini. Jadi milih emot datar ya Pak ya, Iya. karena kurang-kurang fit badan berarti Pak ya. Heeh. Tambah pula tadi mati lampu di rumah. Nah, terus Oh, harus ngungsi. Jadi sekarang lagi di rumah orang tua ini, Bu. oh di rumah orang tua sekarang Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan Ibu yang kedua tadi tentang bagaimana keadaan di sekolah. Jadi ada satu kejadian yang baru ini saya alami, Bu. Jadi Hmm, eh, di minggu ini itu di sekitar hari Selasa saya sudah melakukan asesmen sumatif untuk akhir bab, akhir topik. Nah, jadi dari hasil asesmen sumatif ini, saya merasa waktu pembelajaran saya sudah mengajarkan eh, mulai dari konsep dulu dari kepada siswa. Bahkan sebelum itu saya sudah melakukan asesmen awal untuk mengetahui eh, pada posisi mana kesiapan belajar siswa. Ternyata ketika saya sudah melakukan asesmen, saya sudah eh, menyesuaikan tingkat kesulitan belajar siswa yang akan siswa alami. Nah, ternyata eh, walaupun saya sudah melakukan hal tersebut, saya melakukan asesmen sumatif itu eh, tingkat ketuntasan yang dicapai siswa, saya merasa itu masih masih jauh dari kata cukup karena dari 28 siswa itu yang tuntas atau di atas kriteria ketuntasan itu sekitar 9 orang, 9 orang yang tuntas. Nah, selebihnya nilainya ada yang 50, 30, bahkan ada yang ya 30 paling rendah. Nah, hmm, 20 yang paling rendah ya Pak. ya. Jadi apa tujuan yang Bapak harapkan setelah membuat asesmen nanti?
kalau misalnya siswanya memiliki nilainya yang seperti yang rendah ya tadi. Pembelajaran apa Pak? Matematika kan? Iya, matematika, Bu. Saya berharap nanti, setelah kita selesai diskusi ini, eee, mungkin nanti ada pencerahan, bisa menemukan solusi atau, jalan terbaik bagaimana cara untuk, eee, agar hasil asesmen ini jauh lebih meningkat dari sebelumnya itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Bu. Eh, Berarti apakah sudah Bapak lakukan sejauh ini untuk mempersiapkan musik? Mempersiapkan apa, Bu? Mempersiapkan siswanya untuk lebih lebih apa ya kalau menurut saya lebih mau belajar lagi di dalam kelas gitu nanti sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ampu selama ini. Heeh. Jadi memang kalau dibilang, mempersiapkan siswa itu yang, eee, menjadi kesulitan juga tuh, Bu. Karena, eee, setelah diwawancarai ternyata siswa-siswa kelas saya itu, eee, ketika ditanya, "Apa pelajaran yang paling, tidak kamu senangi?" Maka yang mereka jawab itu matematika. Jadi ketika mereka sudah menanamkan dalam hati, bahwa matematika itu tidak menyenangkan, maka, eee, saya harus melakukan, eee, cara-cara yang, berbeda, menyenangkan eee sehingga mereka bisa menyukai, paling tidak mereka tidak membenci matematika, seperti itu, Bu. Berarti Bapak mempersiapkan asesmen di awal gitu ya. Makanya Bapak tahu kalau misalnya siswa ini tidak menyukai MTK gitu Pak ya. Ya, asesmen awal yang saya bilang tadi, Bu, asesmen, ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Jadi kalau yang kognitifnya saya, eee, kasih soal-soal yang dari kelas 5, kelas 4. Nah, kalau untuk non kognitif itu menanyakan tentang latar belakang, keluarga, menanyakan tentang, apa yang mereka senangi, apa yang tidak mereka senangi, itu yang saya tanyakan di awal tahun Di pembelajaran. awal ya. Oke. Oke, berarti Bapak sudah melakukan asesmen di awal, berarti sudah tahu arahnya anak ini harus diposisikan di mana, kemudian cara belajarnya bagaimana, dan sampai eh, status keluarga pun sudah Bapak ketahui siswa-siswa Bapak ya. Kemudian ada nggak Pak kendala yang Bapak hadapi dalam selama proses persiapan pembelajaran mulai dari yang tadi Bapak sebutkan asesmen tentang latar belakang keluarganya juga sampai dia belajar gitu di dalam pembelajaran Bapak matematika di dalam kelas. Jadi untuk kendala, Bu, mungkin, eee, karena tadi siswa banyak yang tidak senang, itu yang membuat saya harus memutar otak, bagaimana caranya supaya, ketika belajar MTK nanti itu menyenangkan. Seperti itu, Bu, yang saya lakukan. Jadi, sebagai contoh, saya pernah buat, kayak games, jadi metodenya games, jadi saya buat permainan, siswa dibentuk secara berkelompok. Nah, nanti, mirip kayak metode TGT, Team Games Turnamen. Nah, mirip-mirip seperti itu. Jadi itu yang diterapkan. Nah, kendalanya, kalau kalau metodenya itu-itu saja, maka nanti, muncul kebosanan, jenuh pula mereka nanti menjalani, metode yang sama dan berulang-ulang pada pelajaran MTK. Ya.
betul sekali. Apalagi sekarang ini kurikulum Merdeka harus memberikan apa namanya guru memberikan cara belajar yang menyenangkan gitu Pak ya di dalam kelas, apalagi MTK kadang kan siswa banyak jenuh, bosan kalau Mm. tidak ada permainan game secara menghitung-hitung pasti eh, kelas menjadi seru, tapi kalau nggak ada permainan games mungkin sudahlah ngantuk mungkin anak-anaknya gitu Pak ya di dalam Iya, Bu. kelas, atau mungkin ada yang sudah langsung bosan gitu. Kemudian apa kesulitan yang Bapak persiapkan untuk siswa-siswa Bapak selama pembelajaran matematika di dalam kelas? Boleh diulang, Bu? Kira-kira ada nggak kesulitan dalam mempersiapkan siswa Bapak saat pembelajaran matematika di dalam kelas? Kesulitannya kalau untuk siswa itulah tadi Bu, seperti yang sudah disampaikan, kalau siswa sudah menutup diri, bilang mereka itu menakutkan, mereka itu membosankan, hal yang tidak mereka sukai, berarti kan mereka sudah menutup itu hati mereka. Berarti Eh, boleh. untuk memulainya maka saya harus membuka itu dulu, tidak bisa langsung saya ngajar karena pintu itu belum terbuka. Oke, bagus Pak. Bagus. Kemudian bagaimana sejak Bapak mengatasi kesulitan yang sudah Bapak hadapi seperti Bapak bilang tadi, harus membuka pintu lebar-lebar untuk siswa Bapak, baru Bapak mulai belajar masuk ke materi matematikanya. Eh, Kemarin ada diskusi dengan sesama guru kelas 6. Jadi ternyata ada kayak media, tapi itu lewat website. Nah, media itu bisa kita gunakan untuk eh, misal nih Bu, bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus itu kan kalau kita ajarkan kepada siswa ini namanya rusuk, ini namanya sudut, yang sisinya terdiri dari sekian buah. Nah, itu siswa mungkin eh, tidak tidak sama kecepatan dalam menangkap informasi yang disampaikan tersebut. Tapi kalau pakai media dari website aplikasi yang disampaikan oleh teman, nah itu nanti eh, kubusnya itu bisa dibuka tutup lewat lewat gambar kayak 3D gitu. Nah, ketika Oh, kita klik dia buka pelan-pelan. Ketika ditarik dia nutup pelan-pelan. Nah, jadi kubus. Nah, jadi mungkin nanti untuk mengatasi hal tersebut saya akan mulai mencari website-website serupa yang bisa saya gunakan supaya siswa juga lebih tertarik karena sepertinya eh, website-website seperti itu masih jarang digunakan oleh guru-guru lain. Pasti itu lebih menarik perhatian siswa. betul Pak. Jadi mengatasi kesulitan itu harus kita sebagai guru harus mencari lagi ya Iya, solusi-solusi yang terbaik untuk siswa kita saat kita mengajar dalam kelas. Baik Pak, selanjutnya eh, berarti dalam pembelajaran yang tadi Bapak bilang bermain games, berarti itu menjadi hal baru yang Bapak pelajari dari proses pembelajaran matematika Bapak. iya Bu. Boleh Pak ya. Iya, Berarti Bapak sudah melibatkan siswa Bapak dengan cara pembelajaran bermain games. Nah, ini sudah masuk ke tahap terakhir. Jadi mungkin Bapak sudah mencari solusinya untuk siswa Bapak dalam pembelajaran matematika, karena kan di sini kesulitan Bapak terhadap mengajar matematika kepada siswa itu menjadi lebih apa ya, sebagai guru lebih banyak juga kita belajar untuk mencari gaya belajar kita di dalam kelas seperti itu. iya Bu. Nah, Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya malam hari ini. Sudah berdiskusi bersama, jadi kita sudah berdiskusi untuk mengatasi masalah yang malam hari ini yang mungkin Bapak
Tio lagi kurang bersemangat karena siswanya kesulitan dalam pembelajaran matematika. Baik, terima kasih banyak ya Pak Tio atas eh, diskusi bareng malam hari ini. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih Ibu Nia atas sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama.